Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani Borosaragi dengan NIM 0306231052 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan tentang kepalang merahan dengan materi donor darah sukarela. Donor darah sukarela adalah tindakan memberikan darah secara sukarela tanpa imbalan materi ataupun kompensasi untuk membantu orang yang membutuhkan transfusi darah. Donor darah ini biasanya dilakukan di bawah pengawasan lembaga kesehatan atau organisasi yang bertanggung jawab seperti Palang Merah, rumah sakit, atau pusat donor darah. Donor darah sukarela juga memiliki beberapa poin penting tentang donor darah. Yang pertama, tindakan kemanusiaan. Donor darah sukarela dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, tidak berbayar. Dalam donor darah sukarela, pendonor tidak menerima bayaran maupun hadiah materi. Yang ketiga, manfaat kesehatan. Selain membantu orang lain mendonorkan darah secara rutin, dapat memiliki manfaat kesehatan bagi pendonor seperti membantu menurunkan kadar zat besi yang berlebihan dalam darah dan merangsang produksi sel darah merah yang baru. Donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah proses di mana seseorang mendonorkan darah secara khusus untuk menggantikan persediaan darah yang akan digunakan oleh pasien tertentu. Dalam sistem ini, keluarga atau kerabat pasien diminta untuk mencari dan menyediakan donor darah yang cocok sebagai pengganti darah yang akan digunakan selama perawatan atau operasi pasien tersebut. Donor ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan darah bagi pasien, terutama di tempat di mana stok darah di bank darah terbatas. Donor darah pengganti memiliki beberapa karakteristik dari donor ini. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pasien, yaitu donor darah pengganti biasanya diminta oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan ketika seseorang pasien membutuhkan transfusi darah. Yang kedua, sumber dari keluarga atau kerabat. Donor pengganti seringkali berasal dari keluarga, teman, atau kerabat pasien yang mendonorkan darah untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan darah yang diperlukan selama perawatan. Yang ketiga, berbeda dari donor sukarela. Dalam donor darah sukarela, darah disumbangkan tanpa ada hubungan langsung dengan penerima dan darah tersebut masuk ke bank darah untuk digunakan oleh siapapun yang membutuhkannya. Sementara itu, dalam donor pengganti, pendonor biasanya mengetahui siapa yang akan menerima darah tersebut dan donor dilakukan sebagai pengganti darah yang dipakai. Nah, teman-teman, kegiatan donor darah itu ada dua. Yang pertama, donor darah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah, dan yang kedua, transfusi darah, proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, apa yang kita dapatkan setelah mendonorkan darah? Itu ada 5. Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkannya. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat, sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan produksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah, yang kelima, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Adapun cara menjadi pendonor darah sukarela yaitu yang pertama, calon donor datang ke unit transfusi darah atau PMI atau di tempat event-event donor darah sukarela. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor darah sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Nah, mungkin sampai sini aja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.